Di sebuah kampung, hiduplah seorang ibu muda beranak satu bernama Mina. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama anak laki-lakinya yang masih kecil dan suaminya yang bernama Lando. Tidak lupa ada ibunya Mina yang juga ikut tinggal di sana. Beberapa waktu belakangan ini, Mina merasa suaminya nampak menghindarinya. Ketika diajak bermesraan, Lando selalu beralasan sibuk bekerja atau lebih memilih kumpul-kumpul dengan temannya. Suatu hari, Mina tanpa sengaja menemukan sepasang sepatu wanita di tas sang suami. Setelah mencobanya dan kekecilan, Mina pun jadi tahu kalau sepatu tersebut bukanlah hadiah untuknya. Mina curiga suaminya telah berselingkuh. Suatu ketika, Mina mengantar anaknya yang sedang sakit untuk berobat ke seorang dukun bernama Antonio. Di sana ia mengetahui kalau dukun tersebut bisa memberikan guna-guna lewat pakaian bekas dan foto orang yang ingin dipikat. Dari pengalaman ibunya yang ditinggal kabur sang suami untuk wanita lain, Mina pun berinisiatif meminta bantuan dukun Antonio agar suaminya kembali terpikat padanya. Suatu hari dengan membawa pakaian bekas dan foto milik Lando, Mina datang ke rumah sang dukun. Setelah melakukan ritualnya, Antonio memberikan sebotol ramuan yang harus diminum Mina ketika sedang berduaan dengan suaminya. Tapi nampaknya ramuan itu gagal karena Lando tetap menolak Mina. Keesokan harinya, Mina curhat pada teman suaminya yang bernama Marco. Karena kasihan pada Mina, Marco lalu membocorkan jika Lando telah berselingkuh dengan wanita pedagang pasar bernama Su. Berhubung saat itu dirinya sangat haus akan belayan kasih sayang, Mina pun mengajak Marco bermesraan. Marco yang sudah lama menyimpan rasa pada Mina tentu tidak menolak. Di hari berikutnya, Mina kembali mendatangi Antonio dan kali ini ia bermaksud ingin mencelakai selingkuhan suaminya. Dengan bermodal tas yang dicurinya dari Su dan membayar uang yang lebih besar pada dukun Antonio, Mina berharap percobaan kali ini bisa berhasil. Sama seperti sebelumnya, setelah melakukan ritual, Antonio memberikan ramuan yang harus diminum Mina di hadapan Lando. Sialnya ketika Lando dan Mina hampir bermesraan, tiba-tiba ada yang menelepon Lando. Setelah mengangkat panggilan itu, Lando pun bergegas pergi dengan alasan ada masalah di tempat kerjanya. Sekedar informasi, Lando ini bekerja sebagai satpam di sebuah restoran dekat pasar. Nah, bukannya pergi ke sana, malam itu Lando malah melipir ke rumah Su. Saat itu Su mengeluh kalau badannya seperti terbakar dan sulit bernafas. Nampaknya ini adalah efek dari jampi-jampi Antonio. Di luar rumah Su, Mina hanya bisa menatap nanar motor suaminya yang terparkir di sana. Karena sudah putus asa dan uangnya semakin menipis, keesokan paginya Mina pergi ke rumah Antonio sambil bertingkah aneh. Sementara Antonio berpikir kalau perilaku aneh Mina adalah karena ritualnya, Mina sendiri ternyata sedang berpura-pura. Karena sudah tidak bisa membayar jasa Antonio, Mina berniat untuk mencuri ramuan pria itu. Ia pun berhasil mengambilnya saat Antonio lengah. Nyatanya Antonio tidak sebodoh itu. Bersama dengan asistennya, Antonio mengerjai Mina dengan dalih ingin melakukan penyembuhan pada wanita itu. Nah, ketika Mina sedang di bawah pengaruh jampi-jampi, asisten Antonio langsung menodainya. Tak seberapa lama, Mina pun tersadar kalau dirinya tidak sedang bermesraan dengan Lando, melainkan asistennya Antonio. Sambil berlinang air mata, Mina kabur dari tempat itu dan menuju rumah Su. Kebetulan saat itu Lando masih ada di sana dan sedang bermesraan dengan pemilik rumah. Tanpa basa-basi, Mina langsung menerobos masuk ke rumah itu dan mengomeli keduanya.
Entah apa yang ada di pikiran Mina, setelah mengomel ia tiba-tiba mengajak Lando dan Su bermesraan. Meskipun sempat bingung sebentar, keduanya pun akhirnya setuju. Setelah itu Mina keluar dari rumah itu dan berbicara pada Lando. Di sana ia berkata kalau sudah tidak membutuhkan Lando lagi sehingga pria itu tidak perlu pulang ke rumahnya. Dengan kata lain, Mina ingin bercerai. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Mina mengemasi barang milik Lando dan melepas cincin pernikahannya.